Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para santri rahimani wa rahimakumullah, kelas 12 yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan juga keberkahan kepada kita semua. Ya alhamdulillah untuk hari ini insyaallah pengampu PKN akan digantikan saya ya, yang sebelumnya Ustadz Joni. Baik, kita sudah masuk ke bab kedua karena kemarin sudah UTS. Kita masuk bab baru yaitu perlindungan dan juga penegakan hukum di Indonesia. Ya, yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu poin yang ke-9, hakikat perlindungan hukum. Ya. Pembahasan yang pertama, hakikat perlindungan hukum. Sebelum masuk ke inti materi, maka kita awali dulu ya, ada pendahuluan. Ya, dalam negara hukum, Indonesia ini kan negara hukum ya, berdasarkan konstitusi. Ya, dalam negara hukum, semua persoalan diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku. Tetapi praktik penegakan dan perlindungan hukum terkadang berbeda dengan prosedur yang ditetapkan. Kadang ada penyelewengan ya. Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia perlu ya untuk menjamin keadilan dan kebenaran ya, yang ada, yang harus dibenahi agar tidak diselewengkan oknum tidak bertanggung jawab. Namanya juga manusia ya. Apalagi hukum buatan kita manusia. Sebagus apapun hasilnya, tetap nanti di dalam eksekusinya, di dalam praktiknya, di dalam penegakannya itu nanti akan tidak 100% mulus ya. Ada hal-hal yang menjadi gangguan lah. Itu oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Contoh ya di gambar ini LPSK, itu apa? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini lembaga yang dia itu melindungi saksi dan korban dari suatu tindak pidana ya, entah itu dari perdata maupun dari hukum publik gitu. Pengertian perlindungan hukum ya, di sini ada banyak, ada 4 menurut ahli. Kalian bisa baca sendiri ya di LKS kalian, sudah ada semua. Pada intinya samalah hukum itu ya. Menurut Sucipto Raharjo ya, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adanya perlindungan hak asasi manusia dan yang lain-lain. Ini yang menarik ya. Kenapa sih orang yang berurusan dengan hukum itu harus dilindungi gitu ya? Sekalipun dia orang yang benar ya, di dalam permasalahan sengketa dia orang yang benar, tapi kenapa harus dilindungi? Yaitu tadi ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kadang dengan uang ya ini putusan hakim nih, hakim yang harusnya memutuskan adil ya menurut hukum yang berlaku, karena ada uang dia selewengkan. Dan yang namanya korban atau saksi ya, itu kan apa ya, menjadi inti hukumnya, inti penegakannya, jadi harus dilindungi. Apa yang dilindungi? Yang dilindungi adalah hak asasi manusia ya. Terkadang pelaku atau penegak hukum itu main curang ya. Di situ fungsi dari pelindung hukum, jadi agar sama semua di mata hukum.
Selanjutnya, konsep negara hukum ya. Menurut Julius Stahl, bahwa negara hukum atau yang disebut Rechtsstaat itu mencakup 4 hal. Yang pertama ada perlindungan terhadap HAM. Kemudian ada pembagian kekuasaan ya. Kekuasaan di Indonesia dibagi menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Kemudian pemerintah berdasar UUD ya. Keberjalanan sistem pemerintahan harus sesuai undang-undang konstitusional yang sudah dibentuk dan disahkan. Kemudian peradilan tata usaha negara ada. Kemudian menurut evidence rule of law ya, rule of law aturan hukum adalah yang pertama supremasi hukum, yaitu apa? Tidak ada kesewenang-wenangan ya. Dan orang itu dihukum ya karena ketika dia melanggar. Kalau nggak melanggar dia nggak dihukum, nggak boleh sewenang-wenang ya hukum itu. Kemudian kedudukannya sama di depan hukum. Setiap orang ya, entah pejabat, entah rakyat biasa, entah orang miskin, orang kaya, semuanya harusnya sama ya, namun ini hal yang susah. Terjamin HAM dalam putusan pengadilan ya. Jadi apa yang diadili itu tidak boleh melanggar HAM ya. Dan HAM ini saja definisinya berbeda-beda ya para ahli itu ya, tergantung perspektif ya, tergantung perspektif. Penegakan hukum ya, proses untuk tegaknya hukum secara nyata di masyarakat nih, melibatkan semua subjek hukum maupun hanya aparatur penegak hukum. Subjek hukumnya ya kita semua warga negara, entah rakyat biasa sampai presiden itu bisa kena hukum ya karena atau jika melanggar. Penegak hukum diantara lain ya polisi, kemudian ya yang berwenang lah untuk menegakkan hukum. Contoh ya di gambar ini, mereka ini ya lulusan dari SMA atau SMK gitu, kemudian coret-coret bajunya pakai pilok, terus dia konvoy ya, di jalan raya. Ini sangat mengganggu sebenarnya, dan itu bukan cerminan yang bagus ya di dalam pendidikan kita. Kenapa harus begitu gitu. Harusnya ada hal yang lebih positif untuk merayakan hari kelulusan ya. Toh juga sekarang udah nggak ada ujian nasional ya, insya Allah semua lulus. Yang ada adalah ANBK, bukan UNBK lagi. Ya, di sini ada tilang motor ya, bapak-bapak yang sedang ditilang, perlihatkan surat-surat motornya, STNK mana, SIM-nya ada enggak. Nah itu. Kemudian perlindungan penegakan hukum. Yang pertama tegaknya supremasi hukum ya. Tadi supremasi hukum itu berarti dia istimewa, tidak bisa direndahkan. Nah, dia harus ditinggikan. Itu maksudnya supremasi hukum. Kemudian tegaknya keadilan ya, adanya keadilan antara satu orang dengan orang lain, harus adil hukum itu. Kemudian mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat ya, tentu saja hukum yang dirancang harus atas kemaslahatan masyarakat dan bisa menangkis mudarat yang banyak. Nah, di gambar ini ya, saya ambil dari Kominfo, penegakan keadilan dan perlindungan hukum masyarakat ya, pemerintah sudah melakukan 4 hal di sini. Jadi operasi tangkap tangan oleh Saber Pungli ya di sini, yang dulunya 1600 1002 ya, 1002 ya.
Kemudian bantuan hukum untuk menangani litigasi 8.005 kasus dan non litigasi ada 1.000-an kasus. Ini peran pemerintah. Kemudian nomor 3 ini ada penurunan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, anak di bawah umur produktif itu biasanya kalau dia kena hukum itu anak yang bermasalah ya. Tapi sekarang sudah turun ya. Disahkan itu dari 3.000-an menjadi 2.000-an. Kemudian pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku hakim ya. Dari 87 hakim tahun 2016 menjadi turun jadi 32. Nah, ini peran pemerintah dalam penegakan hukum. Dan ini nyatanya seperti itu. Kemudian nilai praksis perlindungan hukum ya. Apa itu nilai praksis? Nilai dasar, nilai instrumental. Seperti yang di bagian ini ya, nilai dasar itu didasarkan pada hati manusia ya. Dan itu sesuai dengan pengayoman atau praktek dari nilai sila Pancasila. Sila 1 sampai 5. Itu kalau diurai itu praktek berbangsa bernegara yang bagus. Nilai instrumental ya dipedomani di dalam sistem politik sifatnya bisa berubah. Pasal-pasal UUD NKRI tahun 1945, peraturan perundang-undangan, TAP MPR, kebijakan-kebijakan, hukum positif dan lainnya. Nah, sedangkan nilai praktis ya, atau nilai praksis ini nilai yang terkandung dalam sikap, dalam perilaku, dalam perbuatan manusia, mewujudkan nilai instrumental dan nilai dasar. Nah, berdasarkan TAP MPR nomor 2 tahun 2000 ya, dasar hukum di Indonesia itu ada 7. Yang pertama dan yang paling tinggi adalah UUD 45, kemudian TAP MPR, kemudian undang-undang ya, kemudian Perpu ya, peraturan perundang-undangan, kemudian ada PP, kemudian ada Kepres atau Perpres ya, peraturan presiden, kemudian ada peraturan daerah atau Perda. Dasar hukum perlindungan hukum ini ada di pasal 27 ayat 1 dan sampai 30 ayat 4. Kalian baca sendiri ya di LKS. Ini adalah dasar atau dalil dari lembaga atau dari setiap orang sih yang harus dilindungi secara hukum. Nah, untuk pembahasan kedua nanti insya Allah penegakan hukum di Indonesia, tapi ya masih besok ya, insya Allah. Untuk tugas karena ini baru pertama, maka tugas tidak ada ya, buat pemanasan dulu. Insya Allah nanti minggu depan ya tugasnya. Ya cukup sekian, sampai di sini perjumpaan kita. Kalau ada yang kurang tahu silahkan ditanyakan. Ya, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.